Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susiolawati Amdayani, SSI MPD, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Berbasis Flipped Classroom terhadap peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem koloid. Adapun yang menjadi latar belakang pada penelitian saya ini, yang pertama itu adalah kimia itu merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit, yang banyak sekali menjadi momok ketakutan bagi siswa-siswa saat ingin menjelang ujian, baik itu ujian semester, ujian tengah semester, serta ujian-ujian nasional. Kemudian yang kedua, selama ini pembelajaran kimia itu masih kurang menarik dan kurang mendapatkan perhatian siswa. Banyak siswa itu yang jenuh dengan adanya pembelajaran kimia ini karena ketidaktepatan mengajarkan mata pelajaran kimia ini. Selanjutnya, di tahun 2019 itu muncul virus COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran itu harus bersifat blended learning, yaitu diadakan di dalam jaringan dan dicampur juga di luar jaringan. Kemudian hasil belajar siswa itu masih tergolong rendah karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam mempelajari kimia. Kemudian kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia serta kurangnya aktivitas dalam pembelajaran kimia. Jadi di pembelajaran kimia itu siswa lebih banyak pasif, malah yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah guru. Padahal seharusnya di kurikulum 2013 ini guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudian pusat belajar itu bukan guru, tetapi kepada siswa. Kemudian rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang masalah tadi, yang pertama, adakah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem koloid? Kemudian yang kedua, adakah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap peningkatan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem koloid? Yang keempat, apakah ada korelasi antara aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom pada pokok bahasan sistem koloid? Kemudian, seberapa besar pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem koloid? Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian saya, yang pertama itu dilakukan pada siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Kemudian dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar kimia SMA siswa, serta yang ketiga, materi yang diajarkan dalam penelitian saya itu adalah sistem koloid. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem koloid. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap peningkatan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem koloid. Serta yang ketiga, untuk mengetahui besar pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis flipped classroom terhadap hasil belajar dan aktivitas siswa pada pokok bahasan sistem koloid. Adapun manfaat penelitian saya, yang pertama itu adalah menambah pengetahuan dan memperluas wawasan saya sendiri dalam meningkatkan kompetisi sebagai calon guru, serta sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan guru dalam memilih model pembelajaran, bahan ajar, dan media yang dapat digunakan di masa pandemi COVID-19
Kemudian sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin membuat penelitian seputar flipped classroom. Adapun definisi operasional pada penelitian ini yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing, flipped classroom, hasil belajar, dan aktivitas belajar. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar. Model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dihadapi. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Flipped classroom merupakan proses belajar peserta didik mempelajari materi pelajaran di rumah sebelum kelas dimulai, dan kegiatan belajar mengajar di kelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi tentang materi atau masalah yang belum dipahami peserta didik. Aktivitas belajar adalah keaktifan siswa dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar atau tujuan yang telah ditentukan. Kemudian hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Adapun penelitian-penelitian yang selaras dengan penelitian saya ini adalah penelitian yang diadakan oleh Ratna Kumala Dewi dan Sri Wardani pada tahun 2018 yang judulnya Analysis of Student Difficulties and Learning Outcome with Guided Inquiry Learning Model. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Iriani, Baiharti, Iswendi, dan Regi Fadila Putra tahun 2021 yang berjudul Effect of Using Guided Inquiry Based Chemical Bonding Module on Student Learning Outcomes. Yang ketiga penelitian dari Yola Angelina dan Mawardi tahun 2021 yang berjudul Validity of Flipped Classroom Based on Guided Inquiry in Chemical Bonding Materials Using Edmodo. Yang keempat penelitian dari Retno Dwi Suyanti dan Efrida pada tahun 2016 yang berjudul Inquiry Learning Based Multimedia Toward the Student Achievement and Creativity on Topic Chemical Bonding. Dan yang kelima penelitian dari Nurullah dan Mustafa pada tahun 2021 yang berjudul The Effect of Inquiry-Based Collaborative Learning and Inquiry-Based Online Collaborative Learning on Success and Permanent Learning of Students. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian saya dapat dilihat pada slide yang mana diawali adanya kesulitan bagi siswa dalam memahami materi-materi kimia, apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini. Kemudian dibagi menjadi dua antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana setiap kelas itu diadakan pretest, kemudian perlakuan antara model flipped classroom berbasis inquiry serta model konvensional. Setelah diberikan pembelajaran diadakan post test, dan post testnya itu kemudian diuji analisis menggunakan analisis statistik dan dibandingkan. Adapun hipotesis penelitian saya yang pertama itu adalah hasil belajar siswa dengan model pembelajaran inquiry berbasis flipped classroom secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran inquiry tanpa media flipped classroom pada pokok bahasan sistem koloid. Kemudian hipotesis yang kedua itu aktivitas belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran inquiry berbasis flipped classroom secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran inquiry tanpa media flipped classroom pada pokok bahasan sistem koloid. Baik, pada bab ketiga ini terdapat
metode penelitian. Yang pertama itu adalah lokasi dan waktu. Adapun lokasi penelitian saya diadakan di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal yang berlokasi di Jalan Simon Sirim nomor 60 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pembelajaran 2021 dan 2022, mulai dari bulan Februari hingga akhir bulan Maret. Adapun populasi dan sampel, dalam penelitian saya populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 11 MIA 1 dan 11 MIA 2 di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 70 orang. Serta sampel penelitian saya di sini saya menggunakan teknik simple random sampling. Sampel yang digunakan ini adalah kelas 11 MIA 1 yang berjumlah 35 orang. Desain penelitian saya terdapat pretest sebelum diberi perlakuan sehingga hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Hal ini dikarenakan dapat langsung dibandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Dapat kita lihat desainnya pada slide. Kemudian variabel penelitian saya ada variabel bebas dan variabel terikat, yang mana variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran inquiry terbimbing dan juga media flip classroom. Kemudian variabel terikatnya itu ada hasil belajar dan aktivitas siswa. Adapun instrumen yang saya gunakan pada penelitian ini adalah tes dan non-tes, yang mana telah dilampirkan instrumen kisi-kisi instrumen tes saya mengenai materi dan indikatornya, serta kisi-kisi angket saya mengenai aspek yang dinilai dan jenis aktivitas yang akan diukur aktivitasnya. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian saya ini berupa tes dan non-tes, yang mana non-tes yang digunakan yaitu observasi dan angket, sedangkan untuk data tes digunakan post-tes. Adapun teknik analisis datanya, yang pertama adalah ditabulasi, kemudian dihitung selisih hasil belajar yang diperoleh di kelas eksperimen dan kontrol, kemudian melakukan pengujian data statistik, uji normalitas dan uji homogenitas data, kemudian melakukan pengujian hipotesis pada data hasil belajar siswa yang diperoleh di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menerapkan uji T pihak kanan, serta menentukan presentasi peningkatan hasil belajar siswa melalui gain. Kemudian setelah melakukan analisis statistik, ditariklah kesimpulan akhir pada penelitian ini. Baiklah, demikianlah proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.